Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Pak Ini Hasan, mohon maaf gimana Pak. kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Ini mohon maaf Pak mengganggu waktunya nih Pak. Alhamdulillah enggak. Baik Pak, pada hari ini saya ingin melakukan wawancara bersama Bapak selaku Kepala SMP Negeri 1 Senagan Pak. Iya. Nah, bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Hasan. Ini Iya. mohon maaf nih saya agak bersarung-sarung nih Iya. karena baru sholat duha. Sholat duha sama Alhamdulillah. siswa, ini langsung naik ke atas. Merupakan program sekolah Pak ya? Program sekolah setiap hari Jumat. Salat duha Sholat berjamaah. duha, setelah sholat duha dilanjutin yasin, setelah itu baru kultum siswa, baru masuk ke kelas setiap Oke. Jumat. Alhamdulillah. Baik Pak. Jadi di sini saya ingin menanyakan selainnya melakukan wawancara bersama Bapak, ada sedikit pertanyaan ini Pak, beberapa Ya. pertanyaan mohon dijawab Pak. Ya. Pertanyaan saya gini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak? Baik, jadi kalau untuk kasus etika tentunya ini kan ada dua hal yang harus kita pikirkan. Kedua-duanya baik, kemudian apa yang harus kita terapkan ataupun kebijakan yang harus kita laksanakan. Jadi untuk mengidentifikasi biasanya dengan cara observasi langsung ya, dan kita coba inventarisir persoalan-persoalan yang menjadi dilema etika. Yang kedua mungkin cari informasi dari wali kelas, dari kepala sekolah, guru dan lain sebagainya yang mungkin sering terjadi dan itu menjadi dilema etika bagi kami. Ya, jadi cara untuk mengidentifikasinya ya dengan cara seperti itu. Berarti Pak mengumpul informasi dari berbagai guru Pak? Berbagai guru. Oke. Baik Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, baik. Jadi selama proses identifikasi tadi kan kita udah inventarisir nih persoalan-persoalan yang ataupun dilema yang kita hadapi. Yeah. Nah, biasanya itu kita membuat studi mana yang prioritas untuk dilaksanakan dulu, mana yang ditangguhkan terlebih dahulu. Nah, jadi contoh kasus yang baru-baru ini kita buat kebijakan itu kasus sampah yang memang ini menjadi menjadi persoalan yang harus serius kita laksanakan. Contoh sampah plastik ini juga menjadi kendala. Yang sampah plastik itu sumbernya dari kantin. Yang kantin itu juga sumbernya dari kita. Kenapa? Kantin lah kita yang memberikan izin kantin untuk berjualan. Nah, jadi bagaimana caranya supaya apa yang dijual oleh kantin ini tidak menjadi sampah, itu yang biasanya saya ambil sebuah kebijakan. Nah, seperti itu. Jadi kebijakan itu contoh di SMP Negeri 1 Senagan itu tidak diperbolehkan untuk menjual aqua gelas nih. Aqua gelas itu kan plastik tuh. Jadi betul. Bayangin siswa kami 440 orang. Bayangin kalau satu orang beli Rp1.000 aqua gelas, maka ada 880 yang berserak. Bayangin tuh kan. Belum lagi lebih Pak ya. Belum lagi lebih kalau belinya 3-4 lebih ini. Nah, ini kami buat sebuah kebijakan. Yang kebijakan itu tentunya kami buat supaya tidak merugikan si siswanya sebagai konsumen dan kantinnya sebagai distributornya seperti itu. Jadi dua-duanya harus kita lindungi juga. Iya, kasihan orang yang bawa kontainernya Pak. Kan. Terlalu berat tiap hari Pak ya. Baik Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya baik, selama ini kami pertama itu mensosialisasikan dulu ke orang tua siswa dan siswanya, ya kan, karena kan perubahan ini itu biasanya akan membawa dampak pro dan kontra. Nah, kan? Nah, ini harus kita minimalisir dulu. Makanya kami ada mengundang orang tua siswa setiap awal tahun ajaran. Disitulah kami jelaskan. Nah, jadi bukan berarti kami melarang anak-anaknya untuk minum di sekolah, tidak. Tapi kita ada aturan bahwasanya supaya lingkungan tetap bersih. Masing-masing siswa, anak-anak kita itu membawa botol minum sendiri. Nah, kalaulah semua siswa bawa botol minum sendiri, maka kantin dirugikan nih. Nah, kita harus pikirkan juga. Maka kantin kita berikan kebijakan supaya
sediain tuh dispenser untuk isi ulang, Iya. sehingga ketika anak habis minumnya bisa beli di kantin menggunakan botol yang sudah dibawanya dari rumah. Nah, jadi yang tadinya mungkin kantin dengan menjual aqua itu keuntungannya cuman sedikit, ya kan, dengan aqua galon yang mungkin modalnya lebih sedikit, dia lebih besar punya keuntungan. Jadi dua-duanya tidak dirugikan dan lingkungan tetap bersih. Jadi strategi saya ya kita undang dulu orang tuanya, kemudian kita sampaikan ke kantin juga. Kantin kebetulan kita undang juga di ruangan kita sampaikan kondisi seperti itu, barulah kita coba untuk 1 minggu pelaksanaannya bagaimana. Gitu. Baik Pak, kira-kira hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ya, tantangannya biasa yang saya hadapi, anak nggak bawa tuh, botolnya nggak bawa, itu yang saya sering dapatkan, sehingga jadi dilematis sendiri yang memang anak-anak mau minum pakai apa nih? Iya, sering lupa. Nah, sering lupa bawa, dan kemudian memang nggak bawa dari rumah, maka alternatif yang harus kita sampaikan ke pihak kantin, sediakan tempatnya untuk minum. Iya. Nah, jadi anak juga hak mereka untuk mendapatkan minuman di sekolah itu tetap punya. Jadi kantin lah yang menyediakan untuk gelas-gelasnya atau bagaimana. Iya. Nah, sehingga kalau gelas kan nggak mungkin dibuang ke lapangan, kan tetap di kantin. Nah, berarti itu ada win-win solution. win solusi itu tantangan yang kita hadapi dan caranya seperti itu. Iya, luar biasa Pak. Baik Pak, apakah Bapak memiliki sebuah istilahnya tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian Pak dalam kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Bapak jalankan ini? Baik, jadi ketika permasalahan ini lahir gitu kan, biasanya saya tidak serta-merta menyelesaikannya di lapangan. Misal ketahuan nih anak bawa aqua gelas, atau pihak kantinnya ketahuan nih menjual aqua gelas, maka bukan pada saat itu kita untuk menyelesaikannya, tapi kita coba cari informasi dulu kenapa dia bawa aqua gelas dan kenapa sih kantin itu masih jual aqua gelas. Nah, biasanya setelah udah dapatkan informasi itu, baru kita memberikan pemahaman terhadap siswanya dan kita mengundang pihak kantinnya. Nah, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada yang tersinggung, karena memang sifatnya sensitif seperti itu. Itu yang mungkin yang kita laksanakan, Pak. Berarti ada evaluasi Pak ya? Ada evaluasi. Nah, jadi evaluasi kami itu biasanya memang rutin setiap minggu kita evaluasi. Setiap minggu dan melalui wali kelas. Wali kelas itu berperan penting untuk menyampaikan apa yang saya sampaikan. Jadi informasi itu bukan kita langsung ke kelas-kelas, tapi memang wali kelas lah yang memberikan informasi itu. Baik Pak, adakah seseorang atau faktor atau guru-guru apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Siapa kira-kira Pak? Ya baik, jadi kalau untuk aktor-aktor yang memang membantu saya, tentunya pertama siswa kami di sini alhamdulillah itu sangat peduli lingkungan, kemudian nurut dengan apa yang disampaikan gurunya, ya, sehingga itu menjadi peran penting aktor yang memang keberhasilan kebijakan ini. Yang kedua, komitmen bersama dari para dewan guru untuk saling mengingatkan, ya, itu juga menjadi aktor penting. Yang terakhir ya pihak kantin ini juga jadi aktor juga. Kenapa? Kalau mereka nggak mau melaksanakan kebijakan ini, ya juga tidak akan terjadi kebijakan ini. Alhamdulillah, kalau Bapak cari mungkin di sekitaran sekolah kami itu sudah nggak ada lagi. Bukan kita anti dengan aqua gelas itu, tidak, karena memang itu tadi gambarannya, satu anak buang satu saja udah 400 lebih beredar kan. Kalau dua beli 1000 udah 800. Nah, selanjutnya seperti itu, apalagi kegiatan sekolah kami sampai sore kan cukup banyak. Jadi berarti ini sekolah yang merupakan sekolah ramah lingkungan dan sebagainya. Nah, kita mengarah ke sana, mudah-mudahan bisa ramah lingkungan, ya, sekolah ini bisa sehat dan anak-anaknya bisa belajar dengan nyaman.
Saya rasa Pak sangat menarik Pak ya. Adanya kolaborasi antara pihak kantin dengan guru dan murid itu sudah luar biasa. Baik Pak, pertanyaan terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dalam pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Kasus ini. Jadi untuk membuat sebuah kebijakan yang dalam hal ini kasus ya, dilema etika tadi, yang paling penting adalah poinnya adalah komunikasi. Jadi inti dari sebuah kerjasama itu adalah komunikasi. Inti dari sebuah keputusan itu, pengambilan keputusan juga adalah komunikasi. Jadi kalau komunikasi itu sudah dilaksanakan terlebih dahulu, diajak untuk membuat aturan, bukan aturan kita tapi aturan bersama, insya Allah apapun kebijakan kita itu bisa terlaksana. Tapi kalau misalnya peraturan itu hanya dari satu pihak kita sendiri, maka si pelaksana kebijakan tidak diajak, maka akan keberatan dan kebijakan itu akan sulit dilaksanakan. Mungkin itu, jadi intinya komunikasi Pak Hasan. Sangat luar biasa Pak, semoga cerita Bapak tadi menjadi inspirasi terutama di sekolah-sekolah saya nanti, dan akan saya sharing ke sekolah-sekolah saya. Semoga dapat diterapkan di sekolah saya Pak. Ini sangat luar biasa, setelahnya menjadi inspirasi ya bagi sekolah saya Pak. Baik Pak Hasan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga inspirasi ya. Kalaupun yang baik dibawa, yang tidak baik tolong ditinggal ya, karena ya, kami SMP dengan SMA mungkin sedikit berbeda, tapi biasanya SMA itu lebih mudah karena lebih dewasa. Mungkin itu Pak Hasan, terima kasih, mudah-mudahan berhasil. Sukses. Terima kasih banyak Pak. Yo, Waktunya. sama-sama. Oke.